Pernah nggak kamu merasa tubuhmu lebih gampang capek dari biasanya? Padahal aktivitasmu hari itu sebenarnya nggak terlalu berat. Cuma sedikit kerjaan kantor, jemput anak, masak sebentar, lalu duduk santai. Tapi kenapa rasanya badan seperti habis mendaki gunung? Kalau kamu sudah memasuki usia 40-an, atau mungkin mendekatinya, sensasi ini bisa jadi makin sering muncul. Yang dulu bisa begadang semalaman lalu tetap segar paginya, sekarang baru jam 9 malam saja rasanya sudah ngantuk berat. Yang dulu bisa lari pagi tiap hari, sekarang baru 5 menit jalan kaki udah ngos-ngosan. Lalu muncul pertanyaan di kepala, kenapa ya? Kok tubuh ini cepat banget lelah sekarang? Jawabannya ternyata nggak sesimpel karena umur. Memang usia punya andil, tapi sebenarnya ada banyak proses biologis, kebiasaan harian, dan bahkan faktor mental yang ikut berperan membuat tubuh kita lebih cepat lelah setelah usia 40. Mengetahui apa saja penyebabnya bisa jadi kunci untuk menemukan solusinya. Karena kabar baiknya, ini bukan akhir dari stamina kita. Tubuh masih bisa diajak kompromi, asal tahu cara ngajaknya. Jadi mari kita bahas pada video kali ini. Selamat datang di Harmoni Usia 40. Ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Begitu kita memasuki usia 40-an, tubuh mengalami perubahan secara bertahap, seringkali tanpa disadari. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penurunan massa otot. Dalam dunia medis, ini dikenal dengan istilah sarkopenia. Tubuh kita mulai kehilangan jaringan otot sejak usia 30-an, tapi setelah usia 40, proses ini cenderung makin cepat kalau nggak dibarengi dengan gaya hidup aktif. Nah, karena otot adalah mesin utama penggerak tubuh, maka ketika jumlahnya berkurang, otomatis energi yang bisa diproduksi tubuh pun menurun. Bayangkan seperti mobil tua yang mesinnya mulai melemah. Dulu bisa ngebut, sekarang baru jalan pelan saja sudah ngos-ngosan. Inilah salah satu alasan kenapa stamina terasa turun dan tubuh lebih mudah lelah. Bukan cuma otot yang mengalami penurunan, fungsi organ dalam tubuh pun ikut mengalami perubahan. Jantung misalnya. Elastisitas pembuluh darah berkurang, detak jantung istirahat cenderung meningkat, dan kapasitas paru-paru sedikit demi sedikit menurun. Artinya, saat tubuh butuh banyak oksigen, seperti saat naik tangga atau lari mengejar angkot, sistem kardiovaskular kita jadi kurang efisien dalam memenuhi kebutuhan itu. Hasilnya, cepat lelah. Perubahan hormon juga punya peran besar. Pada pria, kadar testosteron perlahan menurun, sementara pada wanita, proses perimenopause dan menopause bisa membuat level estrogen dan progesteron naik turun gak karuan. Kedua hormon ini ternyata bukan cuma urusan libido atau kesuburan, mereka juga berpengaruh pada energi harian, metabolisme, kualitas tidur, dan suasana hati. Ketika hormon mulai berantakan, tubuh pun bisa merasa kehabisan tenaga, bahkan tanpa aktivitas berat sekalipun. Namun kelelahan setelah usia 40 bukan cuma soal hal-hal fisik. Gaya hidup kita selama bertahun-tahun ikut menyumbang beban. Tidur yang tidak berkualitas karena terlalu sibuk mengejar karier, makan cepat dan asal karena dikejar waktu. Kurang gerak karena duduk di meja kerja seharian, stres karena tanggung jawab keluarga, keuangan, dan pekerjaan yang menumpuk. Semua ini menumpuk dan menimbulkan efek domino yang bikin tubuh seakan berkata, aku capek. Stres, meskipun tidak terlihat secara fisik, punya dampak nyata. Ketika kamu merasa tertekan atau cemas, tubuh memproduksi hormon kortisol. Kalau produksi kortisol tinggi dalam jangka panjang, sistem kekebalan tubuh melemah, tekanan darah naik, dan kualitas tidur menurun. Tidur yang buruk, seperti yang kita tahu, langsung berdampak pada energi harian. Satu malam kurang tidur saja bisa bikin kamu merasa seperti zombie keesokan harinya. Bayangkan jika itu terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun. Dan jangan lupakan pola makan. Di usia 40-an, tubuh makin sensitif terhadap makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat olahan. Gula darah jadi lebih fluktuatif, membuat energi kita naik turun seperti roller coaster. Pagi habis ngopi dan makan roti manis memang terasa semangat. Tapi 2 jam kemudian, tubuh drop, mata berat, dan kamu butuh kopi lagi. Siklus ini melelahkan tubuh tanpa disadari. Sayangnya, karena kesibukan dan kebiasaan, banyak dari kita justru makin sering mengandalkan makanan instan atau cemilan tinggi gula sebagai penolong darurat. Kalau kamu pikir solusinya adalah tidur lebih lama di akhir pekan, itu hanya perbaikan sementara. Tidur berlebihan di hari libur justru bisa mengganggu ritme sirkadian alami tubuh, membuatmu merasa makin lesu di hari kerja.
Yang dibutuhkan tubuh kita sebenarnya adalah tidur yang konsisten, berkualitas, dan cukup setiap malam, bukan tidur balas dendam di akhir pekan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar tubuh nggak cepat lelah di usia 40-an ke atas? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, tapi pelaksanaannya membutuhkan niat dan konsistensi. Salah satunya adalah mulai aktif bergerak setiap hari, meskipun hanya 30 menit. Olahraga ringan seperti jalan kaki cepat, yoga, atau latihan kekuatan dengan beban ringan bisa membantu menjaga massa otot dan memperbaiki sirkulasi darah. Ingat, kamu nggak perlu jadi atlet. Yang penting tubuh diajak bergerak secara rutin. Pola makan pun perlu direvisi. Daripada mengejar diet-diet ekstrem yang menjanjikan hasil instan, lebih baik fokus ke pola makan seimbang. Perbanyak konsumsi sayur hijau, buah segar, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks. Gantilah cemilan manis dengan kacang-kacangan atau yogurt rendah gula. Dan yang paling penting, perhatikan hidrasi. Banyak orang usia 40-an tidak menyadari bahwa mereka kekurangan cairan. Padahal dehidrasi ringan saja sudah bisa menyebabkan kelelahan dan sulit fokus. Tak kalah penting adalah manajemen stres. Di usia ini, tantangan hidup bisa terasa makin berat. Dari urusan anak, pekerjaan, orang tua yang menua, hingga masalah finansial. Tapi justru di usia ini kita perlu belajar melepaskan sedikit demi sedikit tekanan yang tidak perlu. Meluangkan waktu untuk diri sendiri, bermeditasi, melakukan hobi, atau sekadar ngobrol santai dengan teman bisa memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk beristirahat. Karena tubuh yang terus terjaga dalam mode siaga akan mudah kelelahan. Dan soal tidur, ini bukan sekadar soal jam, tapi kualitas. Ciptakan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Matikan layar ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Buat suasana kamar nyaman dan gelap. Hindari kopi atau makanan berat menjelang tidur. Dan coba biasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Rutinitas kecil ini bisa membawa perubahan besar dalam energi harianmu. Ada satu hal yang sering dilupakan, kesehatan mental. Banyak dari kita yang merasa lelah bukan karena fisik semata, tapi karena pikiran yang terus aktif tanpa henti. Rasa cemas tentang masa depan, penyesalan masa lalu, kekhawatiran tentang anak-anak, semua itu menguras energi. Jika kamu merasa kelelahan yang kamu alami terasa beda, seperti ada beban emosional yang sulit dijelaskan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Konseling atau terapi bukan tanda kelemahan, justru itu langkah berani untuk merawat diri. Menariknya, usia 40-an ke atas sebenarnya bisa menjadi masa emas jika dikelola dengan bijak. Di usia ini, kita sudah lebih matang, lebih mengenal diri sendiri, dan lebih mampu menentukan prioritas. Kalau dulu kita mengejar semuanya sekaligus, sekarang kita bisa lebih selektif. Dan inilah saat yang tepat untuk mulai memprioritaskan kesehatan. Bukan karena kita takut tua, tapi karena kita ingin menjalani usia yang lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik. Bukankah lebih enak menua dengan tetap bertenaga, daripada sekadar bertahan hidup? Tubuh yang cepat lelah setelah usia 40 bukanlah hukuman, tapi sinyal. Sinyal bahwa tubuh minta perhatian lebih, minta diperlakukan dengan kasih, bukan sekadar dipakai terus-menerus tanpa istirahat. Sinyal bahwa sudah waktunya untuk hidup dengan ritme baru, bukan lebih lambat, tapi lebih sadar. Lebih sadar dengan apa yang kita konsumsi, bagaimana kita bergerak, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita tidur. Mungkin kamu tidak bisa lagi lari seperti dulu, tapi kamu bisa berjalan dengan mantap. Mungkin begadang semalam suntuk kini jadi misi mustahil. Tapi tidur nyenyak selama 7 jam bisa jadi harta yang tak ternilai. Mungkin otot-otot tak lagi sekuat saat muda. Tapi kamu bisa punya stamina yang stabil, tubuh yang ringan, dan pikiran yang tenang jika kamu bersedia merawatnya mulai sekarang. Jadi lain kali ketika tubuh terasa cepat lelah, jangan buru-buru menyalahkan usia. Dengarkan, rasakan. Mungkin itu cara tubuh memberitahumu bahwa sudah waktunya berubah. Bukan untuk menjadi muda lagi, tapi untuk menjadi versi dirimu yang lebih selaras, lebih sehat, dan lebih kuat dalam cara yang baru. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa usia kita, tapi bagaimana kita hidup di dalam tubuh ini, satu-satunya rumah yang akan kita tempati seumur hidup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Usia 40 bukan akhir cerita, cukup seimbangkan tubuh, pikiran, dan hati. Sampai jumpa di Harmoni Usia 40 berikutnya.